Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani dengan NIM 2311025. Saya dari kelas Informatika A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil video yang telah kami tonton, yaitu berjudul Artificial Neural Network Perpetron atau perhitungan manual dan implementasi di Microsoft Excel. Nah, pada tugas ini saya membahas tentang Artificial Neural Network atau jaringan saraf, yaitu bertujuan khusus algoritma perceptron network paling sederhana yang digunakan untuk klasifikasi data biner, misalnya output 0 atau 1. Selain teori, saya juga mengimplementasikan perhitungan secara manual menggunakan Microsoft Excel agar lebih mudah memahami proses training dan update bobot. Di sini kita masuk ke slide 2, yaitu pengantar Artificial Neural Network. Artificial Neural Network ini atau ANN ini adalah metode komputasi yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia. Pada otak manusia terdapat neuron yang saling terhubung untuk memproses informasi. Konsep ini ditiru dalam ANN, yang dimana terdapat input, bobot, bias, proses aktivasi, dan output. Dalam data mining ANN digunakan untuk melakukan klasifikasi, prediksi, pattern, atau recognition, dan decision making. Salah satu model ANN paling dasar adalah perceptron. Kalau ditanya neuron menerima input, lalu kita jumlahkan dengan bias yang hasilnya diproses oleh fungsi aktivasi untuk menentukan output. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, kita masuk ke implementasi di Microsoft Excel. Di sini ada langkah-langkah Excel. Pada implementasi ini, saya menggunakan Excel untuk menghitung perceptron secara manual. Di sini kita akan menyiapkan sebuah tabel yang saya membuat input berupa X1, X2, dan target. Targetnya adalah output yang diharapkan. Contohnya itu adalah X1 itu 0 dan X2 itu 0, kemudian target itu 0, dan seterusnya. Data ini menyerupai logika AND. Kemudian yang kedua ini ada inisialisasi parameter. Nah, yang kedua ini ada inisialisasi parameter. Saya menentukan nilai awal, yaitu bobot W1 sama dengan 0, kemudian ada bobot W2 sama dengan 0, dan biasnya sama dengan 0, learning rate alpha sama dengan 0,5, dan threshold atau depth sama dengan 0. Kemudian ada hitung net input. Net input dihitung dengan menjumlahkan hasil perkenalan input dan bobot, lalu ditambah bias. Rumusnya itu adalah X1 dikali W1 tambah X2 dikali W2 dan tambah B. Kemudian di sini ada rumus Excel-nya, pakai sum produk buka kurung X ring dan W ring sama dengan plus B.
Fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi ini setelah net yang diperoleh dilakukan pengecekan terhadap threshold. Jika net lebih besar, maka outputnya itu 1. Jika net lebih kecil, maka outputnya 0. Dan kode Excel-nya itu memakai if, kemudian hitung error. Hitung error ini adalah selisih antara target output dan output prediksi. Rumusnya itu error target dikurang output. Kemudian ada update bobot. Jika masih ada error, maka bobot yang diperbaharui menggunakan rumus UE baru sama dengan UE lama ditambah A kali error dikali input. Tujuannya supaya model belajar dari kesalahan sebelumnya. Kemudian slide berikutnya kita masuk ke formula Excel untuk perceptron. Di sini ada net input, output, error, update W2, update atau update B, dan konfigurasi. Di sini net input menggunakan kode sum produk, kemudian outputnya menggunakan if yang membandingkan nilai dengan threshold, kemudian error itu menggunakan C2 dan E2 yang dimana menghitung selisih target dengan hasil prediksi, kemudian update W1 itu menggunakan H1 yang memperbaharui bobot pertama berdasarkan learning rate, error, dan input X1. Kemudian update X2 itu maka dia akan memakai kode H2 yang memperbaharui bobot kedua. Kemudian ada update bias, yang dimana update bias ini menggunakan kode H3 bisa juga diperbaharui untuk membantu model shifting boundary. Kemudian yang terakhir itu ada konfigurasi. Konfigurasi itu menggunakan if, kemudian menggunakan sum produk yang mengecek apakah semua error sudah 0. Jika ya, training selesai dikarenakan model sudah belajar dengan benar. Nah, di slide ke-6 ini ada rumus. Slide ini berisi ringkasan utama perceptron yang rumus intinya itu ada net, Y, error, dan W baru. Yang artinya input dikembalikan ke bobot, kemudian kita akan menghitung output, dan kita akan bandingkan dengan target, lalu bobot akan diperbaiki. Selanjutnya kita masuk ke parameter inisialisasi. Sebelumnya training semua parameter inisialisasi terlebih dahulu. Nilai yang digunakan adalah alfa, delta, W1, W2, dan bias. Agar bertujuan memberikan nilai awal agar proses training bisa dimulai. Kemudian kita masuk ke iterasi pertama. Ini minta pada iterasi pertama ini data diproses satu persatu. Alurnya itu kita hitung net, kemudian kita akan tentukan output, kita akan hitung error dan update bobot jika ada yang error. Karena bobot awal masih 0, kemungkinan prediksi awal belum akurat sehingga bobot perlu diperbaharui karena model belum dikenali pola data dengan benar. Nah, di sini kita akan menghitung iterasi kedua.
Setelah bobot diperbarui pada iterasi pertama, dilakukan iterasi kedua menggunakan bobot terbaru. Pada tahap ini, hasil prediksi biasanya mulai lebih akurat karena model telah belajar dari error sebelumnya. Tujuannya agar mencapai kondisi konvergen, yaitu sesuai output sama dengan target. Nah, jadi kesimpulannya itu dari tugas ini dapat kami simpulkan bahwa perseptron ini adalah algoritma neural network sederhana untuk klasifikasi biner. Proses training yang dilakukan dengan menghitung net input, fungsi aktivasi, error, dan update bobot secara berulang sampai konvergen. Implementasi menggunakan Excel membantu memahami konsep training neural network secara manual dan lebih teratur. Sekian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.